Gagasan tentang Atlantis yakni benua yang disebut hilang di masa lalu terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak peneliti menyebut Atlantis kini ada di berbagai tempat, namun belum bisa dibuktikan pasti. Atlantis kerap diceritakan sebagai masyarakat utopis maju yang memegang kebijaksanaan yang dapat membawa perdamaian dunia. Ribuan buku, majalah, dan situs web dikhususkan untuk meneliti dan mengenalkan Atlantis. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kekayaan dan dalam beberapa kasus kehilangan nyawa karena mencari Atlantis. Tidak seperti banyak legenda yang asal-usulnya hilang ditelan waktu, sejarah telah mencatat persis kapan dan di mana kisah Atlantis pertama kali muncul. Dikutip dari Life Science, kisah Atlantis pertama kali diceritakan dalam dua dialog Plato, Timaeus, dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 SM. Meskipun hari ini Atlantis sering dianggap sebagai utopia atau hayalan yang damai, tapi Atlantis yang dijelaskan Plato dalam ceritanya sangat berbeda. Dalam bukunya, Encyclopedia of Dubious Archaeology, Profesor Arkeologi Ken Feder mencatat bahwa dalam cerita Plato, Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditiru sama sekali. Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna. Justru sebaliknya, Atlantis adalah perwujudan dari negara yang kaya secara materi, maju secara teknologi, dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatannya. Sebagai propaganda dalam kisah moralitas Plato, legenda Atlantis lebih dianggap sebagai kota saingan heroik Athena daripada peradaban yang tenggelam. Jika Atlantis benar-benar ada hari ini dan ditemukan utuh dan berpenghuni, penduduknya mungkin akan mencoba membunuh dan memperbudak kita semua, kata Feder. Sejauh ini, banyak peneliti mengungkapkan bahwa Plato menjadikan Atlantis sebagai alat plot untuk ceritanya, karena tidak ada catatan lain tentangnya di tempat lain di dunia. Tidak ada bukti dari sumber manapun bahwa legenda tentang Atlantis sudah ada sebelum Plato menulis tentangnya. Terlepas dari asal-usulnya yang jelas dalam fiksi, banyak orang selama berabad-abad mengklaim bahwa pasti ada kebenaran di balik mitos Atlantis tersebut. Kemudian banyak yang berspekulasi tentang di mana Atlantis akan ditemukan. Bahkan sudah tak terhitung, para ahli yang coba menemukan Atlantis berdasarkan fakta yang sama. Kandidat yang bisa diduga sebagai bagian dari Atlantis dengan disertai dengan kumpulan bukti dan argumennya sendiri antara lain Samudra Atlantik, Antartika, Bolivia, Turki, Jerman, Malta, dan Karibia. Berdasarkan laporan Detik.net, ahli paleontologi ITB Profesor Yahdi Zaim memberikan tanggapan terkait keterkaitan Atlantis yang pernah dikaitkan dengan Indonesia. Menurutnya, sejak awal Plato memang tidak mengatakan Atlantis tepatnya di mana. Namun, Atlantis diketahui hilang karena adanya gempa. Plato itu hidup 350-300 SM. Dan Plato tidak menyatakan Atlantis itu ada di Indonesia atau Asia Tenggara. Plato mengatakan, karena ada gempa maka lenyap yang namanya Atlantis hanya dalam satu malam. Nah, ini kalau secara geologi bisa terjadi, tapi sejauh ini data belum menunjukkan adanya peristiwa seperti itu, jelas Profesor Zaim. Dalam hal ini, Indonesia pernah mengalami kejadian semacam itu yakni letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang melenyapkan satu pulau dalam sehari. Selain contoh kejadian, keberadaan Sundaland di masa lalu juga menjadi salah satu faktor Indonesia dikaitkan dengan Atlantis. Atlantis disebutkan sebagai wilayah benua yang nyaman dan sejahtera. Kalau dikaitkan dengan Sundaland, belum ada bukti. Ilmu pengetahuan harus disertai bukti, ungkapnya. Sundaland sudah tenggelam dengan kedalaman sekitar 100 meter. Untuk mencari bukti katakanlah arkeologi, itu butuh ekskavasi atau penggalian arkeologi. Atau penelitian paleontologi, harus ke lapangan. Yang nggak mungkin kita menyelam, mahal sekali, lanjut Profesor Zaim. Menurutnya, ada kesulitan untuk menelusuri bukti apakah Sundaland adalah Atlantis yang hilang. Selain kedalaman 100 meter bawah laut, juga diperlukan teknologi luar biasa untuk melakukan penggalian berbulan-bulan. Maka, jika tidak ada bukti empirik seperti itu, susah untuk mengatakan secara keilmuan itu terbukti, tutur ahli paleontologi ITB tersebut. Jadi untuk secara keilmuan, Profesor Zaim sendiri masih meragukan soal Sundaland sebagai Atlantis yang hilang.
Kesimpulannya, klaim bahwa Indonesia sebagai Atlantis yang hilang, belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.